Geda gedi geda oh. Shalom, perkenalkan nama saya Febrianti Koresgata, akrab disapa Febi, dengan NIM 1020240352, kelas B. Video ini saya buat sebagai ujian tengah semester mata kuliah Kurikulum Pendidikan Agama Kristen diampu oleh Bapak Setrianto Tarapa, MPD. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di lembaga pendidikan. Kurikulum ini mencakup tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Tetapi dalam konteks pendidikan agama Kristen, kurikulum merujuk pada pembelajaran yang terstruktur untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam memahami tentang ajaran Kristen. Kurikulum pendidikan agama Kristen mencakup Alkitab, doktrin Kristen, etika Kristen, dan sejarah Kristen. Seorang pakar pendidikan Kristen yaitu Campbell menekankan bahwa kurikulum terdiri dari keseluruhan pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di bawah bimbingan pendidiknya. Adapun alasan pentingnya kurikulum dalam pendidikan agama Kristen di gereja yaitu yang pertama, membantu siswa memahami ajaran Kristen secara sistematis dan mendalam. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan karakter Kristen yang kuat seperti kasih, kesabaran, dan kejujuran. Yang ketiga, kurikulum pendidikan agama Kristen mempersiapkan siswa untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat dan berperan aktif dalam gereja. Adapun beberapa fungsi kurikulum dalam pendidikan Kristen, yang pertama, fungsi kurikulum ialah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah ialah sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi orang tua ialah sebagai pedoman untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi masyarakat ialah pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berikut ada kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam sistem pendidikan karena kurikulum berperan memberikan pedoman bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, serta sebagai dasar untuk menilai prestasi siswa. Berikut ada landasan-landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat memegang peran penting dalam kurikulum. Dalam landasan filosofis ini terbagi dari beberapa filsafat. Yang pertama, filsafat perennialisme, yaitu lebih banyak menekankan masa lampau, pengetahuan tanpa mempertimbangkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada filsafat eksistensialisme, yaitu menekankan para individu bahwa pentingnya pewarisan budaya dan sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, ada filsafat progresivisme, yaitu menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Yang keempat, ada filsafat esensialisme, yaitu menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kedua, ada landasan psikologis, yaitu asumsi yang bersumber dari psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada landasan sosial budaya. Kurikulum dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan merespon
yang berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional maupun global. Adapun pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Yang pertama, pendekatan kurikulum yang menempatkan Alkitab sebagai pusat. Yang kedua, pendekatan kurikulum yang menitik bawaan siswa. Dalam pendekatan ini, kebutuhan anak adalah prinsip yang menuntun, karenanya kurikulum disusun berdasarkan pengalaman kehidupan atau perkembangan anak. Yang ketiga, pendekatan kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, pendekatan yang mengembangkan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat, pendekatan sistem, yaitu pendekatan dengan memfokuskan keseluruhan komponen yang memiliki keterkaitan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa alasan mengapa kurikulum itu penting. Kurikulum itu penting karena menjamin konsistensi. Kurikulum memastikan bahwa proses pembelajaran konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang kedua, mengembangkan kompetensi, di mana kurikulum membantu siswa mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas. Kurikulum membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa proses pembelajaran efektif dan efisien. Dan yang keempat, mengatur proses pembelajaran, di mana kurikulum membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, menentukan tujuan. Kurikulum membantu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Dan yang keenam, mengembangkan karakter. Kurikulum dapat membantu mengembangkan karakter siswa seperti kritis, kreatif, dan mandiri. Dan yang ketujuh, mempersiapkan siswa. Di sini kurikulum mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi warga negara yang produktif. Dan yang terakhir, mengintegrasikan materi, di mana kurikulum membantu mengintegrasikan materi pembelajaran yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang holistik. Dengan memiliki kurikulum yang baik, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Bisa kita lihat tangga tersebut, di mana langkah awal kita dilambangkan dengan learning, yang berarti belajar untuk memperoleh pengetahuan baru. Dan langkah kedua, training, yang berarti pelatihan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga, instruction, yang berarti bimbingan dari mentor dapat mengarahkan proses belajar. Yang keempat, ada praktik, di mana latihan yang konsisten untuk menguasai keterampilan tersebut. Dan yang terakhir, kita akan mencapai kesuksesan, di mana kesuksesan tersebut ialah puncak dari semua langkah. Langkah adalah kesuksesan yang dicapai melalui tangga tersebut. Tangga tersebut dikatakan kurikulum karena dari langkah awal kita akan mencapai kesuksesan. Kurikulum dan teori pendidikan memiliki hubungan yang erat, terutama dalam teori pembelajaran. Kurikulum dirancang berdasarkan teori pembelajaran yang digunakan. Dan yang kedua, ada filosofi pendidikan, di mana kurikulum mencerminkan filosofi pendidikan yang dianut. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan teori pendidikan yang digunakan. Yang keempat, metode pembelajaran. Di sini, kurikulum menentukan metode pembelajaran yang digunakan, seperti ceramah, diskusi, atau proyek yang sesuai dengan teori pendidikan yang digunakan. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran, di mana kurikulum tersebut menentukan cara evaluasi pembelajaran yang digunakan, seperti tes, proyek, atau portofolio yang sesuai dengan teori pendidikan yang digunakan. Berikut
saya akan menjelaskan tentang kurikulum subjek mater, di mana kurikulum tersebut ialah pendekatan kurikulum yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan contoh lainnya. Adapun ciri-ciri kurikulum subjek matter yang pertama ialah kurikulum tersebut berfokus pada mata pelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Dan ciri kedua ialah struktur yang sistematis. Kurikulum ini memiliki struktur yang sistematis dan logis, dengan materi yang disusun secara berurutan. Ciri yang ketiga ialah pengembangan pengetahuan. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang konsep dan prinsip mata pelajaran tertentu. Dan ciri terakhir ialah keterampilan spesifik. Kurikulum ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan spesifik yang terkait dengan mata pelajaran tertentu. Kurikulum subjek matter ini memiliki kelebihan. Kelebihan pertamanya ialah mengembangkan pengetahuan yang mendalam. Kurikulum subjek matter ini dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang diminati oleh siswa tersebut. Dan kelebihan kedua, meningkatkan keterampilan spesifik, di mana kurikulum subjek matter ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan spesifik yang terkait dengan mata pelajaran tertentu. Dan kelebihan ketiga ialah mempersiapkan siswa untuk spesialisasi, yang berarti kurikulum subjek matter ini dapat mempersiapkan siswa untuk spesialisasi dalam bidang tertentu, bidang yang diminati siswa tersebut. Yang berikut ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini adalah pendekatan kurikulum yang berfokus pada pengembangan individu secara holistik, mencakup aspek emosi, sosial, kognitif, dan spiritual. Adapun ciri-ciri kurikulum humanistik yang pertama, berfokus pada individu. Kurikulum humanistik ini berfokus pada kebutuhan dan minat individu siswa. Ciri yang kedua, pengembangan holistik. Kurikulum humanistik ini bertujuan untuk mengembangkan aspek emosi, sosial, kognitif, dan spiritual siswa. Ciri yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum humanistik ini mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Terus yang keempat, ada fleksibilitas, yang berarti kurikulum humanistik memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran dan penyesuaian dengan kebutuhan individu siswa. Adapun tujuan kurikulum humanistik, tujuan pertama ialah mengembangkan kesadaran diri, membantu siswa memahami diri sendiri dan mengembangkan kesadaran dirinya. Dan yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Tujuan kurikulum humanistik yang ketiga ialah mendorong kreativitas siswa, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru yang dimiliki siswa tersebut. Dan tujuan yang keempat ialah membangun kepercayaan diri, membantu siswa membangun kepercayaan diri dan mengembangkan rasa percaya diri. Adapun kelebihan kurikulum humanistik, yang pertama ialah mengembangkan individu yang seimbang. Kurikulum humanistik dapat membantu mengembangkan individu yang seimbang dan mandiri. Kelebihan yang kedua ialah meningkatkan motivasi, di mana kurikulum humanistik ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas siswa. Kurikulum humanistik dapat mendorong kreativitas siswa dan inovasi yang dimiliki siswa tersebut. Yang berikut ada kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi merupakan rencana pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi siswa dalam bidang teknologi. Adapun beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam kurikulum teknologi
Aspek pertama ialah dasar-dasar teknologi. Dalam dasar-dasar teknologi ini siswa dapat mempelajari tentang pengenalan konsep dasar teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Adapun tujuan kurikulum teknologi ialah untuk mengembangkan keterampilan, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan teknologi dalam abad selanjutnya. Dan yang kedua, meningkatkan literasi teknologi. Tujuan yang kedua ialah meningkatkan literasi teknologi, membantu siswa memahami konsep dasar teknologi dan menggunakan teknologi secara efektif. Tujuan yang ketiga ialah mempersiapkan karir di bidang teknologi, mempersiapkan siswa untuk karir di bidang teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, atau keamanan siber. Dengan demikian, kurikulum teknologi dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era digital. Dan yang berikut ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini merupakan pendekatan kurikulum yang berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk memahami dan menganalisis isu-isu sosial, serta mengembangkan keterampilan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial. Ciri pertama ialah berfokus pada isu sosial. Kurikulum ini berfokus pada isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan siswa dan masyarakat. Ciri kedua ialah pengembangan keterampilan kritis, di mana kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kritis siswa dalam menganalisis dan memahami isu-isu sosial. Dan yang ketiga ialah pengembangan kesadaran sosial. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran sosial siswa tentang isu-isu yang berpengaruh dalam masyarakat. Dan ciri yang keempat ialah pengembangan keterampilan aksi, di mana kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam mengambil aksi untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Adapun kelebihan kurikulum rekonstruksi sosial. Kelebihan pertama ialah mengembangkan kesadaran moral. Kurikulum ini dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran sosial dan memahami isu-isu yang berpengaruh di masyarakat. Dan kelebihan kedua ialah mengembangkan keterampilan kritis. Kurikulum ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis dalam menganalisis dan memahami isu-isu sosial. Dan kelebihan yang ketiga ialah mendorong partisipasi aktif. Kurikulum ini dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam membawa perubahan positif dalam masyarakat. Adapun manfaat filsafat dalam pendidikan kurikulum. Filsafat ini dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama ialah filsafat umum. Filsafat umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah metafisika. Metafisika ini cabang yang mempelajari tentang hakikat realitas, keberadaan, dan struktur dasar alam semesta. Metafisika ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ada, bagaimana sesuatu itu ada, dan apa sifat dasar dari realitas. Dan yang kedua ada epistemologi. Cabang filsafat ini mempelajari tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa batas-batas pengetahuan manusia. Epistemologi ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apa yang dapat kita ketahui. Dan yang ketiga ada aksiologi. Cabang filsafat ini mempelajari tentang nilai dan etika, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berharga. Aksi teologi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita harus hidup, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang membuat hidup kita bermakna. Filsafat khusus memiliki 3 cabang filsafat yang penting. Yang pertama ada filsafat hukum. Cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, konsep, dan prinsip-prinsip hukum. Filsafat hukum mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu hukum, bagaimana hukum seharusnya dibuat, dan apa tujuan dari hukum.
Dan cabang yang kedua ialah filsafat umum. Cabang filsafat ini mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, realitas, pengetahuan, nilai dan kebenaran filsafat umum, mencakup berbagai subdisiplin seperti metafisika, epistemologi, etika, dan logika. Cabang yang ketiga ialah filsafat pendidikan. Cabang filsafat ini mempelajari tentang tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip pendidikan. Filsafat pendidikan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu pendidikan, bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, dan apa tujuan dari pendidikan. Ketiga cabang filsafat ini dapat membantu kita memahami berbagai aspek kehidupan dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam bidang hukum, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan agama Kristen ialah proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan memperbaiki kurikulum pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Fungsi dari kurikulum ialah meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan standar pembelajaran yang sama di seluruh daerah sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuannya untuk menghasilkan manusia yang dapat memahami kasih Allah. Dan di video yang tadi dijelaskan bahwa landasan-landasan kurikulum itu ada dalam landasan filosofis. Dalam landasan filosofis ini terbagi dalam beberapa filsafat. Yang pertama ada filsafat perennialisme, dan yang kedua filsafat eksistensialisme, yang ketiga filsafat progresivisme, dan yang keempat filsafat esensialisme. Ada juga filsafat rekonstruktivisme. Dan yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosial budaya, dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat ada landasan yuridis. Dalam kurikulum juga ada manfaat filsafat dalam pendidikan. Filsafat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus, di mana dalam filsafat umum ini terdapat metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Dan dalam filsafat khusus terdapat filsafat hukum, filsafat umum, dan filsafat pendidikan. Maria Harris juga menekankan kurikulum bukan hanya bahan atau materi yang tercetak, melainkan keseluruhan aspek kehidupan gereja. Segala sesuatu yang dilakukan sebagai komunitas iman adalah kurikulum pendidikan agama Kristen dalam gereja. A few moments later. Sekian dari saya, terima kasih.